kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sini kami akan menjelaskan dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Mariani Wesley, kedua Nurjana, ketiga Damayani Sinaga, keempat Nurul Aimah, kelima Rosarina, dan yang keenam Dela Putri Atika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Latar belakang masalah. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Setiap negara pasti memiliki konstitusi. Sebagai hukum dasar negara, konstitusi berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Pada umumnya, konstitusi memang saling disamakan dengan undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis. Tetapi, konstitusi memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Konstitusi tidak hanya meliputi peraturan yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara atau disebut dengan konvensi. Pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian konstitusi. Yang kedua, hakikat dan fungsi konstitusi. Yang ketiga, sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Yang keempat, dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau 1999 sampai 2002. Yang pertama, pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis yang berarti membentuk. Konstitusi merupakan gabungan dari dua kata yaitu cum dan statur. Cum statur merupakan arti membuat sesuatu secara bersama-sama dan berbentuk jamak dari konstitusi adalah segala yang ditetapkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kelompok saya. Konstitusi dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Yang pertama, konstitusi atau hukum dasar dalam arti luas memiliki hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi atau hukum dasar dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar. Dua, hakikat dan fungsi konstitusi. Pada hakikatnya, sebuah konstitusi harus memuat secara ketat secara materi-materi yang secara substansial harus ada pada sebuah konstitusi. Menurut Jimmy Ashidik dalam Winarno 2008, konstitusi memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. Dua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ dengan warga negara. Empat, fungsi pemberi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur dari sumber kekuasaan yang adil. 6, fungsi simbolik sebagai sarana pemersatu. 7, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. 8, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Tanggal 7 September 1944, pemerintah militer Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia melalui Perdana Menteri Koiso. Pada tanggal 29 April 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tanggal 28 Mei 1945, anggota BPUPKI dilantik. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang pertama untuk menetapkan dasar negara dan berhasil merumuskan Pancasila. Tanggal 10 sampai 17 Juli, sidang kedua berhasil membuat Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, pada sidang kedua BPUPKI, setelah melalui perdebatan dan perubahan, teks pernyataan Indonesia Merdeka dan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diterima
diterima oleh sidang. Pada tanggal 24 Agustus 1945, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Namun 10 hari sebelum tibanya hari H, Jepang menyatakan kapitulasi kepada sekutu tanpa syarat unconditional surrender. Pada tanggal 14 sampai 16 Agustus 1945, timbul konflik antara Soekarno-Hatta dengan kelompok pemuda. Jadi, Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 macam Undang-Undang Dasar 4 periode, yaitu: pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode kedua, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang kembali berlaku. Selanjutnya akan diunitkan oleh teman kelompok saya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau 1999 sampai 2002. Amandemen artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan yang mana menjadi hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang dasar. Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan dari konstitusi yang asli, antara bagian perubahan dengan konstitusi aslinya masih terkait. Dalam hal pembaruan konstitusi, perubahan yang dilakukan adalah secara keseluruhan. Perubahan dilakukan dengan cara addendum, yaitu setiap pasal baru hasil amandemen akan selalu disertai pasal aslinya. Tujuannya agar konteks historis dapat dilestarikan sehingga masih tetap dapat terus dipelajari oleh generasi mendatang. Inti penerapan sistem pemerintahan pasca amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: yang pertama, perubahan ideologi politik dari sosialis demokrat menjadi liberal yang berintikan demokrasi dan kebebasan individu serta pasar bebas. Yang kedua, penyelenggaraan otonomi daerah kepada Pemda tingkat 1 dan 2. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden. Yang keempat, pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Yang kelima, perubahan undang-undang politik yang berintikan pemilu langsung dan sistem multipartai. Yang keenam, pelaksanaan amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang berintikan perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga tertinggi negara. Demikian pemaparan materi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin moderator, saya ingin bertanya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi begini moderator, tadi saya mendengarkan di penjelasan kelompok Anda mengatakan bahwa salah satu fungsi hakikat dan konstitusi itu jelaskan bahwa
sebagai simbolik sarana pemersatu. Nah, di sini pertanyaan saya, dalam bentuk apa sih konstitusi sehingga bisa disebut sebagai simbolik sarana pemersatu? Sekian dari saya, terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Jika masih ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, saya akan izin bertanya kepada kelompok 3. Di judul PPT kalian kan tertulis dinamika dan tantangan konstitusi. Tapi dari yang saya baca hanya tentang dinamika saja. Lalu bagaimana dengan tantangan konstitusi yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia? Dan apakah menurut kalian konstitusi di Indonesia sudah cukup baik? Sekian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jika masih ada, saya persilakan. Izin bertanya kepada pemateri. Silakan. Bagaimana cara mengubah sebuah konstitusi? Sedangkan di negara tercinta kita sendiri, yaitu negara Indonesia, mengalami beberapa kali perubahan konstitusi. Apa syarat yang menyebabkan perubahan konstitusi tersebut? Sekian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Permadi, yaitu pertanyaannya, dalam bentuk apa konstitusi sehingga bisa disebut sebagai simbolik sarana pemersatu? Menurut kami, dalam bentuk Pancasila, karena dijelaskan bahwa Pancasila merupakan suatu landasan simbolik pemersatu bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bahwa walaupun kita berbeda-beda tetap kita satu, yaitu bangsa Indonesia. Sekian jawaban dari kami. Apabila ada yang disangka atau tidak, saya persilakan. Baik, terima kasih pemateri dan moderator. Saya terima jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Agustina 37 tentang bagaimana cara mengubah konstitusi di Indonesia dan syarat penyebab konstitusi tersebut. Seperti yang kita ketahui, perubahan konstitusi di Indonesia mengalami 4 kali perubahan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RIS, Undang-Undang Dasar 1950, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal, serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang berdampak pula pada berubahnya ketatanegaraan. Perubahan konstitusi dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif yang menurut batasannya dibagi menjadi 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, untuk mengubah konstitusi sidang, pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu, yakni 2-3 orang dari seluruh jumlah anggota pemegang kekuasaan legislatif. Yang kedua, untuk mengubah konstitusi, lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum yang menjadi lembaga perwakilan yang baru inilah kemudian melaksanakan wewenangnya. Yang ketiga, untuk mengubah konstitusi
dibagi menjadi 2 kamar. Lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Yang kedua, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum, yaitu apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk mengajukan usulan perubahan kepada rakyat dalam suatu referendum atau plebiscit. Yang ketiga, perubahan konstitusi dilakukan berlaku dalam negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian. Cara ini berlaku dalam negara yang berbentuk serikat sehingga dianggap sebagai perjanjian antara negara-negara bagian. Yang keempat, perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang berbentuk hanya untuk keperluan perubahan. Cara ini dapat dilakukan oleh negara serikat maupun negara yang berbentuk kesatuan. Usulan perubahan konstitusi dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang diberi tugas dan wewenang untuk mengubah konstitusi tersebut atau berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan. Syarat penyebab konstitusi yaitu penyebab dasar yang memungkinkan terjadinya perubahan konstitusi adalah relevansi. Ketika sebuah konstitusi sudah bertentangan jauh dengan cita-cita sebuah bangsa atau sudah kehilangan relevansinya dengan kondisi aktual masyarakat, maka pergantian konstitusi menjadi hal yang tepat untuk dilakukan. Yang dimaksud dengan relevansi yaitu manusia merupakan dasar realitas dari keberlangsungan sebuah negara. Untuk Vina, apakah bisa menerima jawaban dari kami? Baik, Damai, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tri Nur Indrianti. Tantangan konstitusi di negara Indonesia. Yang pertama, adanya disintegrasi yaitu keinginan untuk memisahkan diri dari negaranya. Yang kedua, adanya kebijakan yang selalu berubah-ubah pada tiap periode pemerintahan yang menyebabkan kebijakan tumpang tindih. Yang ketiga, adanya rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah. Menurut saya, konstitusi tidak berjalan dengan baik karena banyaknya penyelewengan yang terjadi, dan masih banyak pemerintah maupun pejabat negara yang saya rasa masih belum bekerja sepenuhnya untuk rakyat, dan masih terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti hukum di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan bagi rakyat Indonesia. Keserakahan para oknum penegak hukum dengan menjadikan hukum sebagai ladang yang di mana hukum yang tajam ke bawah dan dapat dibeli dengan mudahnya. Yang memiliki banyak uang dan memiliki jabatan yang tinggi pasti akan aman dan bebas walaupun melakukan kesalahan atau perbuatan yang merugikan dan melanggar. Para masyarakat kelas bawah yang tak memiliki banyak uang maupun jabatan hanya pasrah jika terlibat dalam kasus hukum. Dan juga maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang terjadi di negara kita, yang mana penanganannya itu masih belum maksimal, di mana penegak hukum mengenai korupsi yang terasa tidak adil. Para pejabat yang melakukan korupsi dapat bebas berkeliaran dengan bebasnya, dan juga adanya sel mewah bagi para narapidana korupsi sehingga tidak memberikan efek jera bagi para koruptor. Sekian dari jawaban dari saya, apakah bisa diterima? Terima kasih. Baik, terima kasih karena semua pertanyaan sudah dijawab. Demikian presentasi kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Sama-sama.